Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami praktikan dari kelompok 2 kelas D akan menjelaskan tentang praktikum teknologi farmasi 3 yang berjudul pencucian dan sterilisasi alat dan pengemas. Praktikum kali ini bertujuan agar praktikan dapat memahami fungsi dan proses sterilisasi alat dan bahan pengemas, kemudian mampu memahami konsep sterilisasi, serta dapat membandingkan efektivitas sterilisasi peningkatan suhu dan waktu. Steril adalah suatu keadaan di mana suatu zat bebas dari mikroba hidup, baik yang patogen maupun yang non-patogen. Sedangkan sterilisasi itu adalah prosesnya, yaitu proses menghilangkan semua bentuk kehidupan, baik yang patogen, non-patogen, vegetatif maupun yang non-vegetatif, dari suatu objek atau material. Pada prinsipnya, yang termasuk sediaan steril ini yaitu sediaan parental, preparat untuk mata, dan preparat irigasi, contohnya infus. Sediaan ini dapat berwujud padat steril, contohnya obat untuk injeksi, kemudian semi padat, contohnya salep mata, dan yang terakhir bentuk cair, contohnya injeksi. Metode utama sterilisasi ada dua, yaitu metode fisik dan metode kimia. Metode fisik itu misalnya metode sterilisasi dengan panas, meliputi penggunaan panas lembab dengan menggunakan autoklav dan uap langsung, kemudian penggunaan panas kering dengan menggunakan oven atau udara panas dan pembakaran. Metode yang kedua yaitu metode kimia. Metode kimia ini dengan menggunakan agen-agen kimia, contohnya metil bromida dan formaldehid. Alat dan bahan. Alat yang disterilisasi berupa pengemas ampul, pengemas vial, peralatan gelas seperti beker gelas, gelas ukur, cawan porselen, pipet kaca, gelas pengaduk, gelas arloji, dan corong kaca. Peralatan logam dan lainnya yaitu seperti pinset, sendok, kertas saring, dan kapas. Alat yang digunakan yaitu oven, autoklav, baskom, kompor, dan sumber air. Bahan yang digunakan deterjen, HCl encer, Na2CO3 atau natrium bikarbonat, aquades, etanol 70%, dan aluminium foil. Cara kerja yang pertama yaitu sortasi alat berdasarkan kategorinya, berupa gelas, plastik, karet, dan logam. Kedua, pencucian alat gelas. Alat gelas dicuci dengan HCl encer, kemudian direndam dengan larutan deterjen 1% dan Na2CO3 0,1% selama 15 menit. Lalu dididihkan dalam air panas selama 15 menit. Lalu diamati hingga air atau cairan jernih. Jika belum jernih, ulangi proses pendidihan, lalu bilas dengan aquades. Selanjutnya, pencucian alat logam. Alat logam dididihkan dalam larutan deterjen 1% selama 10 menit. Lalu rendam dalam Na2CO3 5% selama 5 menit, lalu dididihkan dalam air panas selama 15 menit. Lalu bilas dengan aquades. Pencucian karet atau plastik dilakukan sama dengan alat gelas, namun HCl yang digunakan adalah HFI 2% dan pada akhirnya dibilas dengan alkohol 70%. Karet atau plastik direndam dalam HCl 2% selama 2 hari, lalu direndam dalam larutan deterjen 1% dan Na2CO3 0,1% selama 15 menit, lalu amati hingga cairan jernih. Jika belum jernih, lakukan perendaman di dalam deterjen dan natrium bikarbonat, lalu dididihkan dalam air panas selama 15 menit, lalu direndam dalam etanol 70% selama 10 menit, lalu diamati hingga larutan jernih. Penggunaan cairan atau volumenya disesuaikan dengan wadah dan alat yang dicuci. Ketiga, alat yang tahan panas dikeringkan di dalam oven 100-105 derajat Celcius selama 10 menit, dalam kondisi yang memungkinkan cairan keluar. Alat yang tidak tahan panas dikeringkan dengan tisu. Yang keempat, sebelum alat-alat dimasukkan ke dalam autoklav dan oven, alat-alat tersebut dibungkus menggunakan kertas perkamen atau kertas kopi. Untuk alat yang memiliki mulut harus disumbat dulu dengan kapas atau ditutup dengan kertas perkamen. Tiap alat dibungkus dengan rangkap 2 pembungkus. Yang kelima, untuk alat yang memiliki rongga, tutup mulut rongga dengan kertas perkamen, lalu dikaret atau dikali. Ampul dan vial ditutup dengan aluminium foil hingga rapat. Alat yang lain dibungkus dengan kertas atau kertas saring. Tiap alat dibungkus dengan rangkap 2 pembungkus. Sterilisasi alat. Alat yang tahan panas kering disterilisasi menggunakan oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Pastikan suhu telah mencapai 180 derajat Celcius. Lalu dibiarkan selama 30 menit. Alat yang tidak tahan panas kering disterilisasi menggunakan autoklav dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Sedangkan alat-alat karet disterilisasi cukup dengan direndam menggunakan alkohol 70%. Yang ketujuh, jangan keluarkan alat dari pembungkusnya, simpan pada tempat yang bersih. 8. Kemudian bilas dengan WVI steril, teteskan pada media agar. Inkubasi 24 jam, lalu lihat pertumbuhan mikroba. Bandingkan efektivitas peningkatan lama waktu sterilisasi.
Kesembilan, lakukan perhitungan nilai D-value dan Z-value masing-masing alat. Di sini saya akan melanjutkan mengenai apa yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya tentang pencucian dan sterilisasi alat dan bahan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara pemilihan metode yang tepat untuk sterilisasi. Karena pada dasarnya sterilisasi bukan hanya untuk membunuh mikroorganisme, baik yang bersifat patogen, non-patogen, vegetatif maupun non-vegetatif, tetapi juga menjaga agar alat dan bahan yang disterilisasi tetap dalam kondisi baik, tidak mengalami kerusakan baik itu fisika maupun kimiawi. Nah, di sini alat dan bahan sebelum dilakukan sterilisasi harus dipisahkan terlebih dahulu, disortir menurut bahan penyusunnya seperti karet, kaca, kemudian ada plastik dan juga logam. Nah, saat melakukan pencucian untuk logam ini memang sedikit berbeda ya, karena dia tidak dilakukan pencucian menggunakan asam klorida, karena asam klorida dapat mengkorosi logam dan membuat alat-alat logam ini menjadi berkarat. Oleh karena itu, pencucian dengan asam klorida dihindari. Nah, kemudian untuk pemilihan metode sterilisasi dipilih berdasarkan ketahanan bahan atau alat yang disterilisasi pada suhu panas. Untuk kaca, kemudian plastik dan juga karet dilakukan sterilisasi dengan sterilisasi uap menggunakan autoclave pada tekanan 15 PSI selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Nah, di sini prinsip dari autoclave ini adalah mengkoagulasi protein. Nah, karena adanya si uap dari air ini, maka dapat menghantarkan suatu panas yang laten kepada alat. Jadi, untuk alat-alat yang memiliki mulut, itu harus ditutup terlebih dahulu dengan kapas berlemak, agar tidak mengalami pecah karena adanya tekanan yang tinggi. Nah, untuk alat yang disterilisasi dengan autoclave ini, selain memiliki ketahanan panas pada suhu tertentu, juga harus memiliki daya serap atau daya tembus agar dapat ditembus oleh uap air yang ada. Nah, kemudian untuk logam ini sangat tahan panas, jadi dia disterilisasi menggunakan metode panas kering dengan alat yaitu oven pada suhu 160 sampai 180 derajat Celcius. Karena pada besi ini tidak akan mengalami kerusakan saat dilakukan sterilisasi dengan panas tinggi. Kemudian untuk alat-alat yang memang tidak tahan terhadap pemanasan dapat dilakukan dengan desinfeksi atau juga dengan penyaringan. Nah, untuk karet ini biasanya dia itu hanya dilakukan pencucian dengan etanol 70%. Mengapa demikian? Karena ditakutkan dengan adanya pemanasan dapat mengubah ukurannya, sehingga untuk menutup vial atau penutup vial itu akan tidak pas lagi setelah dilakukan sterilisasi, tetapi tergantung lagi dari jenis karetnya. Seperti itu. Jadi, secara garis besar, untuk proses sterilisasi ini sangat bergantung terhadap ketahanan panas dari alat tersebut. Yaitu yang pertama, pencucian alat dan bahan pengemas dilakukan sebagai langkah awal untuk membersihkan alat tersebut sebelum dilakukan proses sterilisasi. Pencucian ini juga dilakukan untuk menghilangkan dan membersihkan alat tersebut dari suatu kotoran yang bersifat lipofil dan benda-benda asing lainnya. Yang kedua, sterilisasi alat dan bahan pengemas ini melalui 3 proses, yaitu proses pencucian, pengeringan, dan sterilisasi. Ketiga proses ini dilakukan dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada kategori bahan dasar dari alat dan bahan pengemas tersebut. Yang ketiga, secara konsep sterilisasi adalah proses menghilangkan segala bentuk kehidupan dari mikroorganisme, baik patogen, non-patogen, vegetatif, dan non-vegetatif dari suatu objek atau material. Yang keempat, fungsi dari bahan-bahan yang digunakan dalam proses sterilisasi, yaitu deterjen digunakan untuk melarutkan kotoran yang bersifat lipofil. Lalu ada asam klorida encer, itu digunakan untuk melarutkan endapan kotoran pada dinding gelas. Lalu ada natrium karbonat yang digunakan sebagai buffer, dan etanol 70% yang digunakan sebagai pembersih alat-alat karet. Yang kelima, efektivitas sterilisasi terjadi ketika suhu dan waktu yang diatur secara optimal, di mana semakin tinggi suhu dari autoclave dan oven, maka semakin cepat waktu sterilisasi berlangsung. Pengaturan suhu dan waktu ini disesuaikan dengan kategori alat yang akan disterilisasi.